Ini buruk, mereka datang. Saya akan pergi mengalihkan perhatian mereka. Kamu ambil kesempatan untuk melarikan diri. Tidak mungkin, itu terlalu berbahaya. Target mereka adalah kamu, bukan saya. Saya akan mencari cara untuk melarikan diri. Tapi kamu harus bersembunyi dengan baik. Kamu. Saya akan menemukannya. Apa? Membuatku melayani orang tua? Aku tidak akan pergi, kakak. Keluarga Shen telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Shen Nanting nona muda tertua dari keluarga Shen. Sekarang perusahaan sedang menghadapi kesulitan dengan perputaran modal. Kamu juga harus membantu ayah berbagi beban. Shen Mu yang ayah dari Shen Nancy. Kau juga anggota keluarga Shen. Kenapa kau tidak ikut menanggung beban ini? Adik bodoh. Orang berbeda. Aku akan menikah dengan keluarga kaya. Sementara kamu bisa tidur dengan bos besar sekali. Dan menjual diri dengan harga bagus. Itu sudah keberuntunganmu. Kau berani memukulku. Ayah. Benar-benar bajingan tidak tahu berterima kasih. Aku beritahu kau. Kau tidak bisa menolak ini. Adik yang baik, terima saja nasibmu. Pikirkan ibumu yang sakit parah. Tanpa uang, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Cepat kejar. Tuan, ini anggur untuk Anda. Tuan muda, ada apa? Tidak baik. Saya pasti sudah dibius. Bawa saya kembali ke hotel dulu. Cepat cari dokter. Ya. Berhenti, jangan lari. Cepat, nona muda kedua ada di sini, kejar dia. Datang. Itu Anda. Apa? Mengapa saya merasa terhadap wanita ini? Tidak ada perlawanan. Cepat lepaskan aku. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Mari kita pulang. Tunggu. Temukan dia. Ya, kalian berdua. Pergi selidiki untukku. Siapa yang begitu berani? Berani membius tuan muda? Tidak. Saya ingin Anda menyelidiki sepenuhnya. Wanita yang baru saja masuk ke kamar saya. Lari. Mari kita lihat kemana lagi kau bisa lari. Kemana aku ingin pergi? Apa hubungannya denganmu? Tidak mudah bagi ayah untuk akhirnya terhubung dengan bos Yao. Dan kau menyinggungnya. Jika kau tidak melayaninya, maka hutang ayah. Akankah kau membayarnya? Shen Nanting, kita pernah bersaudara. Kau benar-benar memperlakukanku seperti ini. Siapa kakakmu? Kau tidak pantas. Kau hanyalah seseorang yang dibesarkan keluarga Shen. Hanya seekor anjing. Jangan mencoba meninggikan posisimu di sini. Shen Nanting, kau benar-benar membuatku jijik. Berhentilah meronta. Itu tidak berguna. Bos Yao masih menunggumu. Shen Nanting, aku lebih baik mati daripada menyerah. Kejar. Lari terus, lari lagi. Telepon. Nona Shen, nona muda kedul melompat dari gedung. Cepat dan temukan dia. Temukan dia hidup atau mati. Itu dia. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda anjing? Tuan muda. Siapa ini? Seorang gadis kecil menabrak saya. 2 kali sendirian. Siapa sebenarnya dia? Tuan muda. Dokter Oh yang sibuk malam ini.
Kami hanya bisa mendapatkan dokter wanita. Kenapa tidak kau coba? Tuan muda. Halo. Keluar. Tidak mau. Tuan muda, biarkan saya menemani Anda. Jangan bunuh aku. Mundur. Maaf, Anda seharusnya menyesal. Bicara. Bagaimana Anda akan mengganti rugi saya? jangan kemari. Anda. Ya, Tuan muda. Nona muda ini, dia tidak terluka parah. Tuan muda. Luka di tanganmu. Aku tidak bermaksud jahat. Nona muda ini, di dalam rumah bangsawan, melukai tuan mudaku. Apa kau masih ingat? Jadi kau mencoba menyelamatkanku. Anda ingat semuanya sekarang. Aku minta maaf. Aku Jika Anda melukai seseorang, Anda harus mengganti rugi mereka. kompensasi. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Tetaplah di sini sendirian. Obati luka saya. Ini aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Apa yang akan kau lakukan? Apakah Anda tidak punya uang? Tidak ada uang. Kalau begitu tetaplah di sini dan bersenang-senanglah dengan saya. Cepat lepaskan aku. Aku mohon padamu. Aku akan menyelamatkan ibuku. Jangan bergerak. Itu Anda. Lepaskan. Nama. Nama apa? Anda tidak mau bicara. San Nancy. Bisakah aku pergi sekarang? Itu lebih mudah dari yang diperkirakan. Tuan muda. Sudah Anda cari tahu. Nama gadis itu adalah Shen Nancy. Dia adalah salah satu putri dari keluarga Shen Muyang di Dongchen. Shen Muyang menelepon sebelumnya dan berkata, dia ingin mengadakan perjamuan untuk menjamu Anda. Bagaimana menurutmu? Apakah Shen Nancy akan pergi? Dia tidak ada dalam daftar tamu untuk perjamuan itu. Tolak saja kembali ke hotel. Nona Shin, biaya pengobatan ibumu tidak bisa ditunda lagi. Dokter berapa banyak lagi yang dibutuhkan? 500.000. Apa? Sebanyak itu? Sudah lama tertunggak. Jika Anda tidak membayar hari ini, saya harus meminta Anda untuk membawa ibumu kembali. Dokter, bisakah Anda memberi saya beberapa hari lagi? Aku akan mencari cara agar ayahku membayar uang ini. Baik. Jangan pernah berpikir untuk mengambil satu sen pun dariku. Nona Shin, Anda harus membicarakannya dengan ayahmu terlebih dahulu. Ayah, bagaimanapun ibu dan ayah adalah suami istri. Aku mohon padamu tolong, selamatkan dia baik. Suami istri, yang kucintai adalah ibu Nanting. Dia itu siapa bagiku? Dulu, jika keluarganya tidak memaksaku menikahinya, kenapa aku harus menyakiti orang yang kucintai? Ini semua salahnya. Ayah, aku mohon padamu. Jika kau ingin aku menyelamatkannya, bisa saja. Kau pergi menikah dengan Bos Xiao, aku akan segera membayar uangnya. Aku tidak akan menikah dengannya. Jika kau tidak menikah dengannya, jangan kembali ke keluarga Shen. Hidupmu dan ibumu. Keluarga Shen kami tidak akan peduli lagi. Aku akan menikah dengannya. Jika kau patuh seperti ini lebih awal, bukankah semuanya sudah selesai? Begitu kau menikah dengannya, aku akan segera membayar perawatannya. Permisi, apakah Anda Nona Shen Nancy? Saya seorang dokter. Saya ingin meminta bantuan Nona Shen. Aku, Benar. Saya punya seorang pasien yang ingin meminta bantuan Nona Shen untuk pengobatan. Untuk kompensasi sebutkan saja hargamu. benarkah? Benar. Jika, dan maksudku, jika. Bagaimana jika aku meminta 1 juta? Apakah itu tidak apa-apa? Baik, Tapi aku bukan dokter. Aku tidak tahu cara mengobati penyakit. pasien saya ini memiliki penyakit psikologis. Nona Shen sangat cocok. Penyakit macam apa itu? Gangguan heteroseksual, umumnya dikenal sebagai misogini. Maaf Nona Shen, saya perlu melindungi privasi pasien.
Saya harap Anda bisa mengerti. Jangan khawatir, kami akan menangani semuanya sesuai kesepakatan. Beberapa bulan ini, membutuhkan Nona Shen untuk bekerja sama dengan perawatan pasien. Kami akan mentransfer uangnya secara bertahap ke rekening Anda. Kita sudah sepakat tentang ini sebelumnya. Aku tidak melakukan hal semacam itu. Nona Shen, Anda tidak perlu terlalu gugup. Tuan muda, saya tidak makan orang. Takut. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Tidak, aku tidak menyesalinya. Aku butuh uang, aku sangat membutuhkannya. Maaf, ini salahku. Jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Ini tidak bisa terus begini. Aku harus cepat mencari pekerjaan. Kau kemana saja? Bos Xiao sudah tiba. Maaf, aku tidak akan menikah. Siapapun yang ingin menikah silakan menikah. Apa? Pulanglah segera. Kalau tidak aku akan mematahkan kakimu. Saya bertanya dari mana biaya medis itu berasal. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Shen Nancy, ada apa dengan sikapmu? Bagaimana kau berbicara dengan ayahmu? Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Hentikan. Cepat beritahu saya tentang uang itu. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang. Sederhana saya. Silakan. Tolong. Tolong. Tunggu. Tuan muda, wanita di rumah sedang mengamuk. Mohon maaf atas pemandangan ini. Apakah Anda yakin ini wanita Anda? Ya, dia milik saya. Bos Xiao, di depan tuan muda. Apa yang terjadi jika Anda berbohong? Anda tahu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Itu Bos Shen yang memberikannya kepada saya. Bos Xiao. Saya ingin wanita ini. Tuan muda, mengapa Anda menginginkannya? Karena dia mengambil sesuatu milik saya. Saya harus membawanya kembali dan menginterogasinya dengan benar. Jadi begitu. Beraninya dia mengambil sesuatu dari tuan muda. Dia pasti bosan hidup. Bos Xiao, sudah waktunya. Tidak perlu mengantar saya keluar. Tuan muda, tolong beri saya waktu sedikit lagi. Lihat proyek Nancheng. Datang temui saya besok pagi. Ingat, jangan bawa wanita. Mencoba merayu saya lagi. Aku Seeking. Masih mau nggak? Jika kamu mau, saya bisa membantumu. Aku tidak mau lagi. Apakah kamu jual mahal? Aku dibius. Saya bukan dokter. Kamu ingin saya. Bagaimana saya harus membantumu? Jangan bergerak. Sopir. Jalan. Tanpa mengucapkan salam, dan kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Tuan muda, Kemarin, saya rasa saya menyelamatkanmu lagi. Juga bagaimana kita harus menyelesaikan hutang itu. hutang apa? Kenapa aku tidak ingat? Setelah menyalakan api, lalu kamu berbalik dan tidak mengakui saya. Aku, Tuan muda, Bos Xiao ada di sini. Biarkan dia masuk. Ya, Kamu. Ikut saya.
Tuan Muda, Bos Xiao sudah tiba. Tuan Muda, proyek Nancheng, bisakah Anda mempertimbangkannya? Berapa banyak yang kamu ingin saya investasikan? 1 miliar. Baik, namun, kamu harus menandatangani perjanjian taruhan dengan saya. Tentu saja, dengan dukungan Tuan Muda. Bisnis ini pasti akan menghasilkan keuntungan. Kamu lulusan jurusan keuangan. Bantu saya melihatnya. Kontrak ini bermasalah. Klausul-klausul yang menargetkan Tuan Muda memiliki celah. Jalan, menurutmu kau ini siapa? Ini dia. Bos Xiao, saya tidak suka orang yang tidak jujur. Saya mungkin salah mengambil kontrak. Ini yang benar. Tuan Muda, mari kita bekerja sama dengan baik. Pelayan panggil Tuan Li. Ya. Tuan Muda, mengapa dia datang? Dia dan kami sedang menawar sebidang tanah yang sama. Dia lawan kita. Dia sainganmu. Bukan saya. Tuan Muda, ini adalah kontrak yang saya rancang tadi malam. Mohon tinjau. Kontrak apa? Kerjasama saya dengan Tuan Muda. Bukan urusanmu. Kemari. Bacakan poin-poin pentingnya kepada Tuan Xiao. Tuan Muda, apakah Anda serius? Tanah yang Anda tanda tangani dengan Tuan Li ini berdampingan dengan tanah Tuan Xiao. Dan Anda membangun pemakaman di atasnya. Apel, membangun pemakaman di sebelah tanah saya. Tuan Muda, apakah Anda salah? Kami sedang membangun kompleks villa, membangun pemakaman di sebelah ini. Bagaimana kami bisa menjual ini? Bagaimanapun itu semua uang saya. Saya bisa menggunakannya sesuka saya. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Mengapa Anda melakukan ini? Karena kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Dia melakukan ini untuk membalas dendam untukku. Itu tidak mungkin. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Tuan Muda, siapa yang saya sakiti? Beritahu saya. Saya akan segera meminta maaf kepada orang itu. Saya mohon beri saya jalan keluar. Saya sudah bilang, saya tidak suka orang yang tidak jujur. Pelayan antar tamu keluar. Seseorang. Anda membuang 1 miliar begitu saja. Busiking kamu gila. Lepaskan saya. Lepaskan. Lepaskan saya. Tuan Hu, saya akan pergi sekarang. Baik. Sayang, nanti saat bertemu Tuan Muda, Anda harus berbicara dengan manis. Kamu harus mencari cara agar Tuan Muda jatuh cinta padamu. Keluarga Hu kaya dan berkuasa. Selama kita bisa mendekatkan diri pada Tuan Muda, sosok yang berkuasa ini, mulai sekarang, kita bisa berjalan menyamping di seluruh kota Hai. Ayah, jangan khawatir. Selama aku bisa bertemu Tuan Muda, aku pasti akan membuatnya jatuh cinta padaku. Hanya saja, aku takut gadis Xian Nancy itu akan menyebabkan masalah di depan Tuan Muda. Hanya menyebut namanya saja membuatku marah. Kesepakatan Tuan Xiao tidak berhasil, jadi aku harus mencari pembeli lain. Kamu tidak perlu khawatir. Nanti aku akan membawanya pergi dulu. Tuan Muda tidak akan menghentikanku. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku akan kembali sendiri, lepaskan aku. Antarkan Tuan Xiao kembali untukku. Kalian berdua siapa? Kami dari keluarga Shen. Kami ingin bertemu Tuan Muda. Mohon tunggu sebentar. Kalau begitu silakan lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan pergi dulu. Mau pergi? Keberadaanku di sini juga mengganggumu. Tidakkah kamu ingin tahu? Tadi Bos Xiao, kamu menyinggung siapa? Tidak penasaran. Bukan sesuatu yang harus kutanyakan. Saya baru saja membalas dendam untukmu. Tapi kamu tidak menghargainya. 1 miliar saya. Benar-benar sia-sia. Untukku, Untukmu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau kamu pura-pura bingung? Belum terlambat bagimu untuk tahu sekarang. Beritahu saya, bagaimana kamu berencana membayar kembali 1 miliar ini? 1 miliar terlalu banyak. Bahkan jika kau menjualku, aku tidak akan bisa membayarnya kembali. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Bisakah aku mencari pekerjaan dulu? Lalu membayarnya sedikit demi sedikit. Apakah itu tidak apa-apa? Bayar kembali perlahan. Seseorang. Tuan Muda, apa perintah Anda? Atur wawancara untuknya. Saya ingin dia bekerja untuk saya untuk melunasi hutang. Apa? Apel. Ada apa?
Saya sedang mengatur pekerjaan untukmu. Dan kamu masih tidak puas. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Aku dengar perusahaan kita hanya mempekerjakan karyawan pria. Itu, lo baik. Apakah perusahaan kita punya aturan ini? Ya. Apel. Aku ingat seharusnya tidak ada. Lihat tidak ada. Atur dengan cepat. Baik, pergi sekarang. Tuan muda, ayah Nona Shen, dan Nona Shen lainnya meminta audiensi. Untuk apa mereka di sini? Menarik. Biarkan mereka masuk. Ya. Tuan muda, hari ini, saya secara khusus datang untuk meminta maaf kepada Anda. Tuan Shen, apa yang kamu bicarakan? Aib ini, beraninya kamu mengganggu Tuan muda. Biarkan saya meminta maaf kepada Anda lagi. Apa kamu tidak akan pulang dengan patuh? Kenapa aku harus kembali bersamamu? Hanya karena aku ayahmu. Cepatlah. Tuan Qin mulai tidak sabar. Tuan Qin, kau menjualku lagi. Kau tidak pantas menjadi seorang ayah. Anak durhaka. Kamu makan makananku dan memakai barang-barangku. Aku mencarikanmu keluarga yang baik. Dan kamu berani membantah. Jangan lupa, kau dan putri berhargamu itu secara pribadi menyuruhku keluar dari keluarga Shen. Tuan Shen, Menggunakan tangan di sini. Tidak terlalu pantas bukan? Tuan muda benar. Itu kelalaian saya. Saya tahu tentang masalah ini. Saya sangat marah. Saya takut Tuan muda akan menderita kerugian apapun. Kau takut menyinggung Tuan Xiao dan tidak mendapatkan keuntungan dari Tuan muda kan? Diam. Ketika kita kembali, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu baik-baik. Tuan Shen, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi dulu. Tuan muda murah hati, berpikiran luas. Hari ini kunjungan yang langka. Mengapa Tuan muda tidak memberi kami kehormatan dan biarkan putri bungsu saya, Xian Nanting masuk dan memberi hormat? Tuan muda, putri saya, Pelayan, apa aturan keluarga Hu saya? melapor kepada Tuan muda. Wanita yang tidak dikenal dilarang memasuki kediaman keluarga Hu. Tuan Shen, kamu juga sudah melihatnya. Sudah larut. Aturan keluarga sulit dilanggar. Kamu sebaiknya kembali. Pelayan, antar tamu keluar. Ya. Baik, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Tuan muda lagi. Pulanglah bersamaku. Setelah pulang lihat bagaimana aku menghadapimu. Lepaskan. Dia tidak bisa pergi. Tuan muda, ini masalah keluarga kami. Dia berhutang uang kepada saya. 1 miliar. Kamu membayarnya untuknya. Kamu bisa pergi sekarang. Apa? Kamu menganggap apa yang saya katakan sebagai omong kosong? Tuan muda salah paham. Saya akan pergi sekarang. Gadis sialan. Nanti aku akan membereskanmu. Ayah, di mana gadis sialan Shen Nancy itu? Gadis sialan, berani-beraninya di depan Tuan muda, mempermalukanku. Cepat atau lambat aku akan menghadapinya. Aku tidak terima. Mengapa gadis sialan itu bisa mengenal Tuan muda? Anehnya, Tuan muda tidak pernah dekat dengan wanita. Gadis sialan itu justru bisa menginap di tempat keluarga Hu. Pasti gadis sialan itu menggunakan semacam metode tercela untuk merayu Tuan muda. Ayah, kapan kau akan membawaku bertemu Tuan muda? Nak, jangan terburu-buru. Pasti akan ada jalan. Kakekmu akan segera kembali. Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan pergi memohon pada orang tua itu. Tuan Hu, kami menerima pemberitahuan dari atasan. Kantor sekretaris direktur utama perlu merekrut 2 sekretaris wanita lagi. Sekretaris wanita, Tuan muda menetapkan bahwa hanya karyawan pria yang dipekerjakan. Mengapa tiba-tiba berubah? Tuan Hu, bukankah Anda jelas-jelas berpura-pura bodoh? Anda juga anggota keluarga Hu. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu cerita di baliknya? Baiklah, pergi dan panggil orang itu masuk untukku. Ya. Shen Nancy. Masuklah. Itu kau. Kenapa kau di sini? Ini adalah perusahaan keluarga Hu kami. Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Tuan Hu, Anda mengenalnya. Lebih dari sekadar mengenalnya. Wanita ini hanya ingin masuk keluarga Hu. Untung saja tekanku kuat saat itu. Kalau tidak, dia benar-benar akan masuk ke tempat tidurku. Hu Beijin, jangan membuat tuduhan tak berdasar. Shen Nancy, aku sudah melihat banyak wanita sepertimu. Bukankah kamu hanya ingin masuk ke Hu Grove dan menempel pada seorang pria? Direktur Wan, wanita seperti ini tidak bisa dipertahankan. Dia sama sekali tidak pantas masuk ke Hu Grove. Pergi, cari keamanan, dan usir dia untukku. Kau ingin mengusirku? Aku khawatir kau belum punya kualifikasi. Apa maksudmu? Arti harfiahnya. Kamu, Tuan Hu atasan telah menginstruksikan bahwa Shen Nancy harus dipertahankan.
Siapa yang mengatakan itu? Saya tidak tahu. Mungkin wakil Tuan Liu. Tidak mungkin Tuan Muda kan? Nona Shen, kapan Anda berencana untuk menyelesaikan orientasi? Terima kasih. Tapi aku tidak mau sekarang. Aku sudah bergabung dengan perusahaanmu. Sepertinya aku harus mencari cara lain untuk membayar kembali uangnya. Apel, alasan Anda adalah... Bekerja di perusahaan yang sama. Dengan bajingan itu adalah nasib buruk. Nona Shen, saya harap Anda akan membaca ini sebelum membuat keputusan. Gaji setinggi itu. Jika Nona Shen tidak ingin bergabung, kalau begitu lupakan saja. Maafkan aku. Aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Aku merasa terhormat bisa bergabung dengan Hu Group. Begadang mempersiapkan semua ini selama berhari-hari. Benar-benar sepadan. Shen Nancy, jangan berpikir hanya karena kamu masuk ke Hu Group, semuanya akan berjalan lancar. Aku ingin melihat. Apakah priamu bisa melindungimu? Tuan Muda mohon tanda tangan. Bagaimana wawancara Shen Nancy? Melapor Tuan Muda. Dia sudah meninggal. Kali ini kantor sekretaris kami merekrut 2 karyawan wanita. Alasan? Tuan Muda, kami hanya merekrut 1 karyawan wanita. Akan sedikit terlalu mencolok. Itu akan terlihat buruk. Jadi untuk memberikan penyamaran, kami harus merekrut 1 lagi. Baiklah ini, ada yang lain. Tuan Tua Shen dari Shen Group akan kembali ke negara besok. Dia mengundang Anda ke perjamuan keluarga. Tidak ada waktu. Tolak saja. Ada 1 hal lagi. Kami Pergi temui Shen Nancy dulu. Tuan Muda, Bagaimana wawancaranya? wawancaranya lolos. Detailnya menunggu pemberitahuan. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Muda. Saya tidak mengkhawatirkanmu. Saya hanya mengkhawatirkan. Apakah kamu bisa membayar kembali uang yang kamu hutang padaku? Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku akan bekerja keras dan membayar kembali uangnya tepat waktu setiap bulan. Aku akan segera terbebas dari bajingan busuk ini. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Shen Nancy, apakah kamu benar-benar tetap di sisi saya? Hanya karena uang? Halo Paman Liu. Apa? Kakak kembali ke negara ini. Perjamuan keluarga. Baiklah, aku akan pergi. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Silakan. Kamu baru saja bilang, Tuan Tua Shen. Apakah kakek Shen Nancy? Ya, Ini, balas ke keluarga Shen, bahwa saya akan hadir. ya. Shen Nancy, kau masih berani datang ke pesta keluarga Shen? Aku di sini untuk menemui kakek. Kau benar-benar tidak tahu malu. Apakah ayah setuju kau datang? Aku di sini untuk mengunjungi kakek. Kayaknya nggak perlu, tapi tetap harus melalui persetujuan siapa memang. Ayah, lihatlah gadis sialan ini. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Tuan Besar ada di sini hari ini. Jadi untuk sekarang aku akan melepaskanmu. Di perjamuan keluarga nanti, kau sebaiknya bersikap baik. Jaga mulutmu. Apa? Apa kau takut aku akan memberitahu kakek tentang kau melakukan hal buruk dan berutang uang? Diam. Jika kau berani bicara omong kosong di depan kakekmu, aku akan merobek mulutmu. Shen Nancy, mencoba merebut Tuan Muda dariku. Aku akan membuatmu membayar nanti. Hari ini Tuan Muda telah menghormati kami dengan menghadiri perjamuan keluarga Shen. Tuan Tua Shen ketua perusahaan Shen. Ini adalah kehormatan bagi keluarga Shen. Mari saya akan bersulang untuk Tuan Muda. Paman dan Bibi Shen Nancy. Tuan Tua Anda terlalu baik. Anda dan ayah saya adalah kenalan lama. Sudah sepantasnya saya datang menemui Anda. Jika kedua keluarga kita bisa menjadi besan, mempererat ikatan kita, itu akan lebih baik lagi. Saya ingin tahu Tuan Muda, apakah Anda memiliki rencana untuk menikah baru-baru ini? Tuan Tua, Anda harus menyingkirkan pikiran itu kepada orang lain. Saya orang tua ini hanya bercanda. Wanita yang disukai Tuan Muda, baik dari segi karakter, latar belakang keluarga, atau aspek lainnya, pasti yang terbaik. Bagaimana mungkin seorang gadis dari keluarga Shen kami memiliki keberuntungan seperti itu? Tuan Tua, saya ada urusan yang harus saya hadiri. Saya akan pergi sekarang. Ayah, Kakek, kakak, kau hampir membuat Shen Group bangkrut. Bagaimana kau bisa berani datang menemui ayah? Ayah, kau tahu segalanya. Hidangannya bahkan belum semua disajikan, dan Anda sudah pergi Tuan Muda. Jika orang luar tahu tentang ini, bukankah mereka akan mengutuk keluarga Shen kami karena menjadi tuan rumah yang buruk? kakek. Xiao Si, kemarilah dan duduk. Karena Tuan Tua sudah berbicara, maka saya akan dengan hormat mematuhi. Ayah, Berkat Xiao Si yang memberitahuku, masalahnya bisa diselesaikan. Kalau tidak, keluarga Shen kita pasti sudah hancur olehmu sejak lama. ayah, aku datang khusus hari ini untuk memohon pengampunanmu. Kakek, mengetahui kakek akan kembali. Aku sangat senang. Ini adalah sesuatu yang sengaja kubeli untuk kakek. Seuntai mutiara langit senilai 1 juta. Saya bertanya padamu, jika kamu punya 1 juta ini, saat ayahmu mengalami krisis keuangan saat itu, apa yang kamu lakukan? Kakek, aku lupa.
Apa yang kau pegang itu? Apakah itu hadiah ulang tahun untuk kakek? Bukan apa-apa. Karena kau sudah membawanya, setidaknya kau harus membiarkan kakek melihatnya kan? Shen Nancy, kau sudah gila. Kakek selalu memperlakukanmu dengan baik. Setidaknya kau harus menunjukkan ketulusan dan membelikan kakek jam tangan baru. Sebagai hadiah ulang tahun, kau memberikan sampah ini sebagai hadiah ulang tahun. Apa maksudmu? Ini bukan sampah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Status ibunya rendah. Hadiahnya pelit. Saya tidak menyangka. Anak perempuannya akan sama. Berani-beraninya di depan tuan muda. Anda mempermalukan keluarga Shen kita. Ini benar-benar keterlaluan. Ya Xiaoxi. Ini benar-benar terlalu memalukan untuk disajikan. Hei aku bilang kakak, kenapa kau tidak mengurusnya? Ini benar-benar memalukan. Kau hanya tahu cara and permalukanku. Cepat pergi. Tunggu. Kalian benar-benar tidak tahu jam tangan ini. Asalnya. Ini milik nenek. Tanda cinta yang diberikan kepada kakek saat itu. Ketika kakek mengalami kesulitan memulai bisnisnya. Dia tidak punya pilihan selain menjualnya kepada kenalan lama. Xiaoxi, kamu punya hati yang baik. Saya tidak menyangka jam tangan ini. Setelah 70 tahun, masih bisa kembali. Kakek ini yang harus kulakukan. Ayah. Jangan panggil aku ayah. The film Pergi. was translated Aku tidak ingin and melihatmu. narrated by M. Jalan. Media. Kau berani memukulku. Kurasa kau sudah bosan hidup. Shen Nanting, ini rumah kakek. Ini bukan tempat bagimu untuk bersikap semau sendiri dan mengamuk. Untuk apa kau bersikap sok kuat? Jangan berpikir hanya karena kakek kembali. Seseorang akan membelamu. Jika aku memberitahu kakek tentang kau menjadi simpanan pria tua kaya, apakah dia masih akan melindungimu? Shen Nanting, selain menyebarkan rumor dan membuat masalah, keterampilan apa lagi yang kau miliki? Bagaimana? Kau berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Takut orang lain tahu tentang urusanmu yang berantakan. Tebak, urusanmu yang berantakan dan tak terkatakan. Siapa yang memberitahuku tentang itu? Tidak bisa menebak. Tentu saja, itu adalah orang yang selalu kau pikirkan. Mantan pacarmu. Jangan sebut dia di depanku. Mengapa kau tidak bisa melupakannya? Sayang sekali. Dia sama sekali tidak memikirkanmu. Sepatu usang ini. Kau bicara omong kosong. Aku tidak akan bersikap sopan padamu. Jangan berpikir hanya karena kau masuk ke grup. Kau sudah naik tinggi. Ayam liar akan selalu menjadi ayam liar. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi burung phoenix. Apakah aku seorang phoenix atau bukan? Bukan urusanmu. Tidak sepertimu, yang bahkan tidak bisa mendekati tuan muda. Kau, apa aku? Benar, aku akan menjadi sekretaris tuan muda. Aku akan menjelek-jelekanmu setiap hari, agar ketika tuan muda melihatmu, dia akan merasa mual. Kau tidak tahu malu. Dibandingkan denganmu aku jauh tertinggal. Shen Nancy. Dokter Aoyang. Tentang merawat Shen Nancy. Mengapa Anda tidak makan? Apakah tidak sesuai selera Anda? Tuan, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar itu. Aku hanya menerima uang untuk membantumu. Dengan penyakitmu itu saja. Anda salah paham. Ini hanya sebuah sesi perawatan yang diatur oleh dokter. Benar, aku mendapat pekerjaan. Sudah dapat pekerjaan. Mengapa Anda masih terlihat sangat tidak bahagia? Saat aku wawancara, aku bertemu dengan bajingan yang sangat sial. Mantan pacar. Bagaimana kau tahu? Sudah kuduga. Apakah Anda masih menyukainya? Menyukainya? Saya membenci. Apakah orang jahat pantas mendapatkannya? Aku mengutuknya. Semoga dia makan mie instan tanpa bumbu seumur hidupnya. Itu kutukan yang sangat kejam. Dia masih terlihat sangat peduli padanya. Dulu, saat dia mengejarku, semuanya hanya kata-kata manis. Begitu keluargaku hampir bangkrut, dia putus denganku. 5 tahun masa mudaku terbuang sia-sia untuk seekor anjing. Anda mabuk. Aku tidak mabuk. Akan kuberitahu, mulai besok, aku akan menghasilkan banyak uang. Aku akan menunjukkan kepada mereka yang meremehkanku bahwa aku bisa mengandalkan diriku sendiri untuk menopang diriku dan ibuku. Aku Jangan pergi, tetaplah dan mengobrol denganku. Terima kasih karena telah membantuku saat aku sudah putus asa. Anda mabuk. Aku tidak mabuk. Aku mengatakan yang sebenarnya. Sungguh, terima kasih untuk 1 juta itu. Jika bukan karena 1 juta itu, aku pasti sudah dijual sejak lama.
Kau orang yang baik. Aku ingin membalas budimu. Istirahatlah lebih awal. Tuan Mas, apakah kau menyukaiku? Bicara omong kosong. Apakah kau benar-benar sakit? Apakah kau berbohong padaku? Semua pria adalah pembohong. Aku akan mencoba. Apa yang akan Anda? Mengapa kau di sini? Apakah Anda tidak ingat? Apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Baik-baik saja, bagaimana denganmu? Tidak begitu nyenyak. Saya bantal tubuh manusia ini. Tidak buruk kan? Tidak, maafkan aku. Tidak apa-apa. Tadi malam kita. Tadi malam, kita. Tadi malam, tidak terjadi apa-apa di antara kita. Benarkah? Aku ingat kita sepertinya. Waktu hampir habis. Anda harus pergi. Pergi. Sudah pergi. Dia tidak melihat Anda kan? Jangan khawatir Tuan Muda. Aku mengatur orang-orang yang tidak dikenal. Tapi Tuan Muda, kondisimu sudah membaik. Benarkah? Tuan Muda, tidakkah kau ingat? Sebelumnya, begitu seorang wanita menyentuhmu, kau tidak bisa makan seharian penuh. Sekarang, tubuhmu jelas jauh lebih baik. Mengapa Anda tidak mengatakan dia istimewa? Ya. Nona Shen pasti terlalu istimewa. Tuan Muda bersedia dekat dengannya. Anda terlalu banyak bicara. Lihat mulutku. Tuan Muda benar memarahiku. Semua orang letakkan pekerjaan di tangan kalian. Sebentar, izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang, para sekretaris baru. Yang ini bernama Shen Nancy. Lin Lulu rekan Shen Nancy. Yang ini Lin Lulu. Halo semuanya, nama saya Shen Nancy. Mohon bimbingannya di masa depan. Aku dengan Shen Nancy adalah kekasih rahasia Direktur Liu. Apa itu berita mengejutkan? Tidak heran, perusahaan melanggar aturan. Dan tiba-tiba merekrut 2 karyawan wanita. Jadi dia punya backingan di atas untuk menyambut perusahaan kami. Gelombang pertama karyawan wanita. Hari ini aku mentraktir semua orang teh susu. Baik-baik. Halo, aku karyawan lama perusahaan ini. Namaku Xiao Tua. Jika kau butuh sesuatu di perusahaan nanti, datang saja temui aku. Halo, namaku Li Kecil. Apa kau ada waktu malam ini? Kami akan mengatur pesta selamat datang untukmu. Tuan Hu ada di sini. Halo Tuan Hu. Apakah Anda tidak ada pekerjaan? Tuan Hu, 2 rekan kerja baru datang ke perusahaan hari ini. Kalian berdua kemari. Tidak perlu. Siapa nama Anda? Melapor kepada Tuan Hu, namaku Lin Lulu. Mulai sekarang Anda akan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ya, Tuan Muda. Tuan Hu, Ketika Anda datang bekerja di masa depan, jangan berpakaian terlalu lusuh. Anda adalah sekretaris saya, bukan pengemis. ya aku mengerti. sepertinya kita menjilat orang yang salah, Tuan. Terhadap Lin Lulu dan Shen Nancy. Memiliki sikap yang sama sekali berbeda. Aku mengerti. Apa yang kau mengerti? Tuan pasti sudah lama menyukai Lin Lulu. Sudah lama. Merekrut 2 sekretaris wanita. Hanya sebagai penyamaran. Shen Nancy hanya sebagai pelengkap. Sekarang kau menyebutkannya. Itu benar-benar kerja-kerja. Jadi, Tuan Muda sudah punya seseorang yang disukainya. Teh susu sudah datang. Kemari. Aku lupa menghitung punyamu. Lihat betapa pelupanya aku. Kau tidak keberatan kan? Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak suka minum teh susu. Tidak mungkin. Bagaimana aku ingat bahwa kamu paling suka minum teh susu? Berhenti. Kamu tidak menemukan pendukung kaya. Dan sekarang untuk memenuhi seleranya, beralih ke mencicipi teh kan? Hu Bichen kamu. Kamu. Direktur Hu, kau juga kenal Shen Nancy. Lebih dari sekadar mengenalnya, dia adalah kupu-kupu sosial yang terkenal. Aku hampir tertipu olehnya. Shen Nancy, uang teh susu Anda. Bayar. Total 1.000 yuan transfer ke saya. Kalian memesan teh susu, tidak memasukkan bagianku. Mengapa aku harus membayar? Karyawan baru mentraktir semua orang. Ini aturannya kan? Benar aturannya. Aturan tidak bisa diubah. Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang untuk membayar teh susu? Bagaimana kalau begini? Bagaimanapun kita pernah bersama sebelumnya. Aku akan membayarmu. Tidak perlu. Aku masih mampu membeli teh susu. Aku hanya merasa itu tidak adil. Adil. Aturan adalah aturan. Karyawan baru mentraktir semua orang teh susu? Apakah itu tidak diizinkan? Apakah kamu juga ingin menyinggung semua orang? Bagaimana bisa saya tidak tahu?
Perusahaan punya aturan ini. Tuan Hu, Paman. Apakah kalian semua menganggur? Apakah pekerjaan di tangan Anda terlalu sedikit? Atau kalian semua tidak ingin bekerja lagi? Anda juga tidak ada pekerjaan kan? Saya akan mencari sesuatu untuk Anda lakukan. Ini untuk rapat besok pagi. Dokumen-dokumennya. Sebelum Anda pulang kerja hari ini, atur semuanya dan berikan kepada saya. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikannya. Begitu banyak dokumen. Anda tidak akan selesai mengaturnya bahkan sampai subuh. Dia telah menyinggung Tuan Muda. Sekarang bahkan Tuhan tidak bisa menolongnya. Nancy, saya lihat semua orang sudah pergi. Apakah Anda ingin saya tinggal dan membantu Anda mengatur dokumen? Waktu berlalu begitu cepat. Lulu, terima kasih atas kebaikanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Baiklah, kalau begitu semangat. Saya pergi sekarang, sampai jumpa. Dokumen-dokumen ini sepertinya ada masalah. Shen Nancy, kenapa hanya kamu di sini? Di mana yang lain? Mereka semua sudah pergi. Asisten Luko datang di waktu yang tepat. Dokumen-dokumen ini ada sedikit masalah. Bisakah kau memberitahu Tuan Muda tentang itu? Tuan Muda pergi untuk urusan bisnis. Saya kebetulan ada urusan sekarang. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberikan alamatnya. Anda bawa dokumen-dokumen itu ke Tuan Muda. Sekalian jemput dia dan antar pulang. Baik, Nona, apakah Anda di sini untuk wawancara? Tidak, aku mencari seseorang. Mencari seseorang. Apakah Anda di sini untuk Tuan Muda? Atau mencari suami Anda? Aku mencari Tuan Muda Hugrove. Lihat betapa cerewetnya dokter itu. Apa maksudmu? Aku tidak pantas menjadi suamimu. Tidak. Bukan itu maksud saya. Tuan Muda begitu mulia. Sayalah yang tidak pantas. Setidaknya Anda memiliki kesadaran diri. Tuan Muda sudah waktunya minum obat. Tuan Muda Anda sebenarnya takut minum obat. Persis seperti anak kecil. Apakah kamu mengejakku? Saya tidak akan berani. Tuan Muda istirahatlah lebih awal. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Tunggu. Ada hal lain. Itu karena aku meminjamkan payungku padamu. Sehingga aku kehujanan. Dan kehujanan membuatku sakit. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Tetap di sini dan rawat aku. Anda yang bersikeras memberi saya payung. Saya tidak menginginkannya, tapi Anda bersikeras memberikannya kepada saya. Aku tidak ingat. Baik. Ketika Tuan Muda berbicara, Anda harus patuh. Dan Anda bilang Anda bukan anak kecil. Halo, ada apa? Bagus sekali. Baik, saya akan menemui Tuan Shan hari ini. Nona Shen, Tuan Muda belum bangun. terima kasih Nona Shen, karena sudah menjaga Tuan Muda sepanjang malam. Ini yang harus saya lakukan. Demam Tuan Muda sudah turun. Dia bisa pulang hari ini. Nona Shen sangat berdedikasi dan rajin. Mungkinkah Anda sudah jatuh cinta pada Tuan Muda kami? Tuan Muda telah menyelamatkan saya beberapa kali. Dia telah menunjukkan kebaikan kepada saya. Saya tidak akan berani menyimpan pikiran yang tidak realistis seperti itu. Karena Anda di sini, saya ada hal lain yang harus dilakukan. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Saya akan mengantar Anda keluar. Ternyata, aku selalu hanya membayangkan sesuatu. Tuan Zan, Xian Bintuan dari perusahaan Shan. Nona Shen yang diperkenalkan oleh Tuan Gu sudah tiba. Suruh mereka masuk. Silakan masuk. Halo Tuan Shan, saya Shen Nancy dari Hugrove. Ini rekan saya Lin Lulu. Tuan Shan, Hugrove, kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda dan berpartisipasi dalam proyek Nanceng bersama. Nona Shen, alasan saya setuju bertemu dengan Anda adalah karena menghormati Tuan Gue. Sejauh yang saya tahu, kalian berdua adalah sekretaris magang. Hugrove mengirim kalian berdua untuk bernegosiasi dengan saya. Bukankah itu terlalu meremehkan saya? Tuan Zan, meskipun kami sekretaris magang, ketulusan kami tidak kalah. Perusahaanmu baru saja dimulai. Jika kita bekerja sama, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Apakah maksud Anda bahwa perusahaan kecil saya hanya pantas untuk bernegosiasi dengan sekretaris magang seperti Anda? Tidak, bukan itu maksudku. Tuan San, tolong jangan salah paham. Tuan Muda sangat menghargai kemampuan desain dan solusi proposal perusahaan Anda. Meskipun perusahaan Anda kecil, dalam hal kemampuan bisnis, itu adalah pemimpin di industri. Hanya saja kurang kesempatan untuk menunjukkan diri. Anda bisa melihat persyaratan yang kami tawarkan. Saya yakin Anda akan merasakan ketulusan Hugrove. Tuan Shan, apakah Anda puas? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Hugrove akan menghargai perusahaan kecil kami begitu tinggi, dan saya tidak pernah menyangka Nona Shen begitu fasih. Kami akan mengajukan proposal hebat untuk Anda. Terima kasih Tuan Shan. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama.
Lulu, awalnya saya ingin merayakan bersama Anda. Tapi, saya harus pulang dan makan bersama kakak saya. Tidak apa-apa silakan. Mari kita bertemu lain kali. Halo, apakah ini Shen Nanting? Aku diperkenalkan oleh Hu Bichen. Aku punya hadiah besar untukmu. Nancy, kamu belum makan malam. Dengan kakek. Sudah cukup lama. Makanlah lebih banyak. Maaf kakek, saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Tidak bisa pergi. Kakek, dia sekarang kesayangan Hu Corporation. Sangat sibuk. Orang biasa tidak bisa mengundangnya. Nanting, jangan tidak sopan. Ayah Anda sudah memanjakannya dengan sia-sia. Proyek yang dia tangani, dia lebih suka memberikannya kepada orang luar daripada memberikannya kepada perusahaan Shen. Dia hanya tidak tahu berterima kasih. Kakek, bukan berarti saya tidak mau. Hanya saja Shen Corporation tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil alih proyek ini. Itu semua hanya alasan. Anda hanya menyimpan dendam terhadap keluarga Shen, tidak tahan melihat keluarga Shen sukses. Cukup, Nancy tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak bisa demi keinginan egoisnya sendiri dan merusak kepercayaan tuan muda padanya. Ayah, Saya kenyang. Nancy, mari naik ke atas bersamaku untuk mengobrol. Baik, anak nakal ini terlahir untuk melawanku. Dia membuatku sangat marah. ayah, jangan marah. Meskipun Shen Nanting tidak akan memberi kita proyek itu. Tapi aku yakin, aku bisa menjatuhkan Tian Yu Group. Tian Yu Group, bukankah mereka adalah musuh bebuyutan Hu Corporation? Metode apa yang akan kamu gunakan untuk menjatuhkan Tian Yu Group? Tentu saja, ini adalah metode bagus yang membunuh dua burung dengan satu batu. Tunggu saja dan lihat. 3 hari kemudian, Shen Nanting, bagaimana proyek Nancheng berjalan? Pihak B sudah menyelesaikan rencana desain. Setelah kita diskusikan lebih lanjut, kami akan menyerahkannya kepada Anda. Tidak perlu diskusi lebih lanjut. Tuan Shen, mengapa kamu di sini? Jelas dong, aku mau nanya. Kenapa desain proyek Xie dan Tian Yu gagal? Persis sama dengan yang kami kirimkan padamu. Itu tidak mungkin. Itu dilakukan oleh orang-orangmu. Nona Shen, di depan tuan muda. Jangan berakting lagi. Tuan Shen, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu mencurigai bahwa aku membocorkan rencana itu? Apakah itu perlu dikatakan? Kamu adalah putri keluarga Shen, dan kamu memiliki sumber daya dari Hu Corporation. Kamu mencuri rencana desain kami untuk membuka pasar dan klaim baru untuk perusahaan keluargamu. Kamu terlalu pintar, bukan? Tuan muda, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Shen Nanting berhenti berdebat. Menurut kontrak, kamu harus mengganti rugi atas kerugian kami. Siapa kau? Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Aku ingin memberimu. Aku tidak menyangka kamu dan Shen Nanting terlibat bersama. Ini tidak mungkin. Lulu, mengapa kamu melakukan itu? Kau bertanya padaku mengapa. Aku juga ingin bertanya padamu. Mengapa kondisiku lebih baik darimu? Tapi aku hanya bisa menjadi pelengkapmu. Mengapa aku bekerja keras? Pada akhirnya semua pujian jatuh padamu. Mengapa tuan muda? Dia memperlakukanmu begitu baik, namun tidak satupun dari mereka pernah memberiku kesempatan untuk melangkah ke kantornya. Shen Nancy, aku tidak terima. Lin dulu, Anda membocorkan rahasia dagang yang merupakan pelanggaran hukum. Lo Bai, Nona Lin, tolong. Aku akan menemanimu menyerah. Ini mungkin mengurangi hukuman. Kakek, bagaimana kamu mendapatkannya? Rekaman Shen Nanting. Makanan hari itu, saya dengar Anda membahas proyek Nancheng. Saya sudah tahu, ayahmu dan yang lainnya tidak akan menyerah. Kalau begitu, jadi saya meminta pamanmu untuk menyelidiki secara diam-diam. Benar saja kedua orang bodoh ini nekat mencoreng reputasi perusahaan Shen. Saya sangat marah. Tuan Shan, lihat Shen Nancy. Dia juga difitnah. Atau mungkin kami tetap memutuskan untuk membiarkan Shen Nancy menangani proyek ini. Saya akan mengganti rugi perusahaan Anda atas kerugiannya. Tuan muda, masalah ini, keluarga Shen kami yang melakukan kesalahan. Saya bersedia mengganti kerugian baik Fugro maupun perusahaan Shen atas kerugian mereka. Dan tidak lagi bekerja sama dengan Tian Yu Group. Karena tuan muda dan tuan tua Shen sudah angkat bicara sampai titik ini, aku tidak akan mempermasalahkannya lebih lanjut. Aku akan membiarkan tim mendesain ulang rencana. Berikan pada Nona Shen. Terima kasih Tuan Shen. Tuan muda, lelang malam ini di klub Xingya. Jangan lupa. Batalkan saja. Saya sudah membuat janji untuk perawatan di tempat Taoyan. Tuan muda, kamu adalah pemegang saham terbesar klub ini. Semua barang di lelang malam ini milik anggota. Kamu tidak pergi. Tidak terlalu cocok. Apakah Anda masih ingin saya mengalami episode seperti terakhir kali? Bagaimana aku berani? Kamu ajak Nona Shen. Dan itu akan baik-baik saja, bukan? Apa tema klub malam ini? Bertopan. Bertopeng apa? Baik, minta penata gaya memilih satu set daun malam yang cocok untuk Shen Nancy dan kirimkan padanya atas nama Ouyang. Mengundangnya untuk hadir. Tuan muda, kamu tidak berpikir untuk... Cukup bicara. Ya tuan muda. Shen Nancy, paketmu.
Malam ini pukul 8 malam. Klub pribadi Xingye. Aoyang. Shen Nancy luar biasa. Ini adalah klub pribadi paling eksklusif. Kekayaan bersih para anggota. Semuanya miliarder dan elit. Pacarmu benar-benar luar biasa. Berhentilah menggodaku. Dia bahkan mengirimimu pakaian dari merek ini. Dan dia bukan pacarmu? Kamu pria dewasa, dan kamu mengerti mode wanita. Keinginan terbesar istriku adalah memiliki sepotong pakaian dari merek ini. Ratusan ribu per potong. Bisakah aku membelinya? Sangat mahal. Shen Nancy, pria kami, hanya bersedia menghabiskan uang untuk wanita yang kami pedulikan. Kesempatan ini, kamu benar-benar harus merebutnya. Hargai baik-baik. Ayo pergi. Apakah dia menyukaiku? Permisi, ini adalah klub pribadi. Orang luar tidak diizinkan masuk. Aku diundang oleh seorang teman. Bernama Ouyang. Apakah Anda punya undangan? Sebuah undangan. Aku tidak punya. Nora, orang sepertimu, ada puluhan setiap hari. Aku tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa masuk dan bertanya. Apakah aku masih perlu mengonfirmasi? Ingin menempel pada orang kaya. Ada banyak cara. Jangan mempersulitku. Kamu bicara omong kosong. Tuan Mudahu, Anda sudah tiba. Bukankah ini mantan pacarku? Apa tidak punya uang untuk dibelanjakan? Datang ke sini untuk mencari uang cepat. Aku diundang oleh seorang teman. Hu Beijin. Jaga bicaramu. Diundang? Di mana orang yang mengundangmu? Bagaimana kalau begini? Aku akan mengundangmu masuk dan mencarikanmu clean sekalian. Pastikan kamu melayani mereka dengan baik. Tuan Mudahu, jangan pedulikan wanita seperti ini. Aku akan mengusirnya saja. Siapa yang mengizinkan Anda menyentuhnya? Hak apa yang Anda miliki untuk menyentuhnya? Tuan, Ini boneka yang kamu sewakan. Kakak, kamu melakukan pekerjaan rumahmu dengan baik. Kamu bahkan tahu bahwa hari ini adalah tema topen. Hu Beijin. Jangan meremehkan orang dengan mata sombong. Tuan adalah seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Seseorang yang tidak bisa aku sakiti? Apakah benar ada seseorang yang tidak bisa disentuh keluargaku? Kamu, Apakah Anda mengenali ini? Anda adalah. Sekarang, bisakah saya membawa wanita ini masuk bersama saya? Ya, Anda boleh. Silakan masuk. Siapa dia? Yang saya tahu adalah seseorang dengan kartu emas ini adalah VIP paling terhormat klub kami. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain? Apakah mereka lebih terhormat daripada seseorang dari keluarga Hu kita? Keluar. Tuan, di mana Dokter Aoyang? Dia tidak datang. Gaun ini adalah hadiah dari saya. Tapi atas namanya, gaun itu sangat cocok untuk Anda. Tuan benar-benar punya selera yang bagus. Lelang resmi dimulai sekarang. Selanjutnya, silakan sambut barang lelang pertama kami. Penawaran awal 500.000. Tuan, bisakah kamu meminjamiku 500.000? Anda ingin menawar ini? Aku pasti akan membayarmu kembali nanti. Bisakah Anda menghasilkan 500.000? Saya dengar, Anda berutang cukup banyak uang. Aku akan bekerja keras. 1 juta? Hu Beijin. Ada apa? Bukankah ini lelang? Apa orang tidak boleh menawar lagi? 5 juta. 5 juta? 6 juta. Sudah larut. Saya akan kembali dulu. Kalau begitu, aku akan mengantarmu kembali. Suruh saja sopir mengantarnya kembali. Dia kembali sendiri. Aku tidak tenang. Apakah wanita seperti ini layak untuk putraku? Beichan, terima kasih sudah memberitahuku tentang cedera si King. Nyonya, bagaimanapun juga kita keluarga. Kita keluarga, tidak perlu formalitas. Ini yang harus aku lakukan. Aku benar-benar tidak menyangka. Si King benar-benar akan menyelamatkan wanita ini dan hampir kehilangan nyawanya. Dan aku tidak tahu tentang Shen Nancy ini. Latar belakangnya sebenarnya apa? Kebetulan sekali, aku terlalu mengenal wanita ini. Kamu, Shen Nancy adalah mantan pacarku. apa? Tepatnya, aku yang mencampakkannya. Wanita ini, dia punya masalah karakter. Melakukan apa saja demi uang. Si King selalu menjauhi wanita. Bagaimana bisa dia dengan wanita seperti ini? Shen Nancy ini sangat licik. Ingin menikah dengan keluarga Hu. Paman yang sedang jatuh cinta. Terlalu sederhana. Mudah sekali jatuh ke dalam perangkapnya. Dia masih ingin masuk keluarga Hu. Mimpi saja dia. Xiu, Bibi, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Apakah kamu mau datang ke rumahku dan temui Bibi? Baiklah,
Saya harus kembali. Nancy, aku benar-benar tidak ingin melepaskanmu. Segera kembali. Bibi masih menunggu Anda. Benar. Jika ada apa-apa, ingat untuk memberitahuku. Jangan keras kepala. Mengerti? Kembali sekarang. Bibi, saya tidak terlalu menyukai saya. Bisakah kita tetap bertahan? Ayo si King, apakah kamu masih ingat Xiaxiao? Apa yang kamu lihat saat masih kecil? Dia juga anak baptisku. Anak baptis. Kenapa aku tidak tahu? Kamu punya anak baptis. Tuan muda, kau tidak mengingatku. Kita sudah pernah bertemu di perjamuan amal. Tuan muda, ada apa denganmu? Apakah ada yang tidak nyaman? Sudah ingat? Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, aku secara resmi memperkenalkan kalian satu sama lain. Si King, kau di sini juga. Sudah waktunya untuk berkeluarga. Xiao sangat baik. Latar belakang keluarga baik. Dia adalah menantu keluarga kita. Satu-satunya pilihan. Ibu, aku punya pacar. Aku ada urusan lain. Xiao, kata-kata si King. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Shen Nancy itu masuk ke keluarga Hu. Ibu baptis. Tuan muda sudah memiliki seseorang yang disukainya. Tidak baik memisahkan mereka. Apa kau tidak menyukai si King? Tidak. Aku hanya. Kau tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Kau hanya perlu mengambil inisiatif. Ditambah kerjasamaku. Jangan khawatir. Memenangkan hati si King bukan masalah. Mengapa Anda di sini? Anda tidak di sini untuk menjemput saya bekerja, kan? Mari kita menikah. Jadi, aku bisa setiap hari. Aku melihatmu saat aku bangun. Ini masih yang saya tahu. Tuan muda, kata-kata manis seperti itu di pagi hari. Itu membuat saya merasa sedikit tidak nyaman. Kamu akan terbiasa setiap hari. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke perusahaan. Tolong antarkan saya ke Kinda Group. Kenapa? Rahasia bisnis. Sekarang kamu bermain-main. Membuat batasan yang jelas antara urusan publik dan pribadi denganku. Ayo, masuk mobil. Halo, saya yang menelpon kemarin. Shen Nancy dari Shen Group. Maaf, wakil Tuan Kin kami ada urusan mendadak dan akan kembali ke perusahaan nanti. Bukankah dia bilang kemana dia pergi? Nona, mereka terlalu menindas. Mereka berjanji dengan baik di telepon. Tapi kita sudah tiba, bahkan tidak menyapa, dan hanya membiarkan kita menunggu. Mereka sama sekali tidak menghormati kita. Xiaohei, ini bukan salah wakil Tuan Kin. Bagaimanapun, kita yang meminta bantuan. Tidak apa-apa, kita bisa menunggu. Halo wakil Tuan Kin. Halo wakil Tuan Kin. Saya Shen Nancy dari Shen Group. Jadi kau Shen Nancy? Ya, saya yang menelpon kemarin dan membuat janji dengan sekretaris Anda. Aku Qin Xiao, wakil Tuan Kin Da Group. Mari bicara di dalam. Ada apa kau mencariku? Begini. Ayah Anda sebelumnya berjanji untuk berinvestasi di Shen Group kami. Beberapa proyek, kemudian ditunda karena sakitnya. Begini, bisakah kita sekarang membicarakan tentang investasi? Sejauh yang kutahu, Shen Group saat ini sedang terlibat dalam krisis keuangan. Prospek pengembangan di masa depan tidak optimis. Bukan berarti aku bersikap pragmatis. Aku khawatir tidak ada konsorsium sekarang yang berani berinvestasi di Shen Group. Saya mengerti maksud wakil Tuan Kin. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Nona Shen, kau harus mengerti. Aku menjalankan bisnis. Aku tidak menjalankan amal. Tentu saja aku tidak menolakmu. Bagaimana kalau begini? Beri aku waktu untuk mempertimbangkannya. Baiklah. Terima kasih banyak. Mohon yakinlah. Selama Anda bersedia memberi Shen Group kesempatan, saya yakin kami sama sekali tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Halo, Ibu Baptis. Shen Nancy datang menemuiku. Apa kau tahu tentang situasi Shen Group? Baiklah, aku mengerti. Shen Nancy, kau tidak bisa mendapatkan semuanya. Aku ingin melihat bagaimana kau memilih. Xiaohei, apakah ada investor yang sudah membalas kita? Konsorsium-konsorsium di daftar itu sudah dihubungi semua. Hanya Kinda Group mungkin masih memiliki secercah harapan. Mengerti? Anda bisa keluar dulu. Keponakanku sayang, kenapa kau menghela napas? Paman, mengapa Anda bahkan tidak mengetuk pintu? Aku bilang keponakanku sayang. Melihat ekspresimu, kau pasti kewalahan kan? Jadi Anda datang untuk menunggu untuk melihat saya gagal. Lihatlah kau, Nam. Aku mengkhawatirkanmu. Sampai sekarang, belum menemukan satu pun investor dengan efisiensimu. Dalam waktu kurang dari sebulan,
Shen Group akan bangkrut. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sudah ada investor yang mempertimbangkan untuk berinvestasi di proyek kami. Jangan terus berpura-pura. Untuk apa kau berpura-pura di depanku? Aku menyarankanmu untuk melepaskan beban ini sesegera mungkin. Kamu terlalu muda, kamu tidak bisa menanganinya. Jadi, Paman mengincar posisi saya sebagai tuan. Permisi, saya tidak akan menyerahkannya. Baiklah, baiklah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda, Nona Shen. Tidak ada janji, tidak ada pertemuan. Kau tidak akan menemuiku juga. Bibi. Panggil aku Nyonya Hu. Nyonya Hu, ada apa Anda di sini? Aku datang hari ini untuk memberitahumu agar meninggalkan Siking. Nyonya Hu, aku tahu masa lalumu. Dan tentu saja aku tahu apa yang kau rencanakan. Jangan khawatir. Selama kau putus dengan Siking, aku pasti bisa mewujudkan keinginanmu. Membantu Shen Group dengan pendanaan. Membantu Shen Group keluar dari masalah. Nyonya Hu, perasaan saya untuk Siking murni. Itu tidak ada hubungannya dengan Shen Group. Saya juga tidak akan menerima bantuan Hu Group. Siking dan saya sudah lama membicarakan ini. Baiklah kalau begitu aku akan sekarang membantumu memahami kenyataan. Adapun Siking, dia bukan satu-satunya pewaris keluarga Hu. Jika kau tidak setuju untuk putus dengan Siking, maka aku akan membawa adik laki-lakinya kembali dari luar negeri untuk menggantikan Siking. Nyonya Hu, apakah Anda menggunakan masa depan Siking untuk mengancam saya? Dia putra Anda, bukan alat. Pikirkan apapun yang kau mau. Aku tidak di sini untuk membahas ini denganmu. Itu Siking kan? Kau orang yang cerdas. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Tuan muda, ini adalah cincin berlian yang dipesan Nyonya Hu. Dia menginstruksikan bahwa Anda yang akan membayar. Aku akan mengambil ini. Ya, Tuan muda. Maaf, aku terlambat. Kenapa kamu di sini? Ibu baptis menelepon dan berkata, dia ingin memberiku hadiah dan memintaku datang mengambilnya. Tuan, kartu Anda. Cincin ini untukmu. Jadi Tuan muda yang membayar. Ini benar-benar indah. Terima kasih Tuan muda atas hadiahnya. Aku tidak memberikannya. Jangan berterima kasih padaku. Apakah sudah dibungkus? Sudah dibungkus. Dan yang ini untuk siapa? Itu bukan urusanmu. Yang, Siking. Aku menyukaimu. Aku tahu kau punya pacar. Tapi itu tidak masalah. Aku percaya suatu hari nanti, kau akan melihat kelebihanku. Bersamaku. Menyerah. Aku hanya butuh Shen Nancy. Cukup. Tidak apa-apa. Ada banyak waktu. Cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Nona, fotonya sudah diambil. Silakan lihat. Pergi kirim foto-foto itu ke media massa utama. Ya. Ibu baptis, masalahnya sudah diurus. Baik, aku mengerti. Nona Shen, wakil Tuan Qin dari Qinda Group ada di sini. Nona Shen kunjungan mendadakku. Tidak mengganggumu, kan? Mana mungkin? Silakan masuk dan duduk. Nona Shen, aku sudah memutuskan. Qinda Group kami akan menginvestasikan 2 miliar di Shen Group. Beberapa proyek. Benarkah? Wakil Tuan Qin, Anda serius? Tentu saja. Panggil saja aku Xiao Sheng. Aku sudah membawa kontraknya. Nona Shen, jika Anda tidak keberatan, silakan tanda tangani. Aku akan segera mentransfer dana secara bertahap ke rekening perusahaan Anda. Terima kasih banyak, jangan khawatir. Shen Group kami pasti tidak akan mengecewakan Qinda. Saya harap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Aku harap hubungan kita bukan hanya mitra bisnis. Aku bahkan berharap kau menjadi sahabatku. Tentu saja. Bagaimana kalau besok kau ikut denganku mencoba gaun pengantin? Kau bisa membantuku memilih. Anda akan menikah. Ini belum diumumkan. Kau sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun. Selamat, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Kalau begitu sudah beres, kita akan pergi bersama besok untuk mencoba gaun pengantin. Baiklah. Nyonya Hu, apakah Anda mengancam saya dengan masa depan Siking? Dia putra Anda, bukan alat. Kau orang yang cerdas. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Saya sedang rapat. Lalu kenapa kamu tidak meneleponku kembali? Saya terlalu sibuk dan lupa. Apakah Anda di sini untuk menjemput saya dari kantor? Atau untuk menceramahi saya?
Kamu tahu jawabannya. Aku sudah memesan restoran. Kamu pasti akan menyukainya. Aku akan mengantarmu ke sana. Saya tidak ingin pergi hari ini. Saya sedikit lelah. Saya ingin pulang dan beristirahat. Apakah ini karena masalah perusahaan? Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Aku akan mengantarmu lain kali. Nyonya, apa yang Anda lakukan di sini? Aku di sini untuk menemani calon menantuku. Mencoba gaun pengantin. Kenapa aku tidak boleh di sini? Calon menantu perempuan? Nona Shin, kau datang di waktu yang tepat. Cepat bantu aku memilih. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini bagus. Ini anggun, elegan, dan berkelas. Apakah kalian berdua saling kenal? Nona Shin, aku lupa memperkenalkanmu pada orang ini. Dia ibu baptisku, dan juga calon ibu mertuaku. Apa? Mungkinkah tunangan Anda? Si King. Ya. Nona Shin. Apa kau tidak melihat berita hari ini? Aku sudah memberitahu media massa utama. Mengumumkan si King bertunangan dengan Xiao Xiao. Berita media. Sangat cepat informasinya. Mereka bahkan berhasil menangkap foto si King membawaku membeli cincin berlian. Aku sama sekali tidak siap. Mereka membuatku terlihat sangat jelek. Mari kita menikah. Dengan begitu aku bisa setiap hari melihatmu begitu aku bangun. Nona Shin, apa kau baik-baik saja? Si King dia setuju. Nona Shin, sekarang Shen Group, dengan bantuan Kinda Group, telah bangkit kembali. Ini semua berkat Xiao Sheng. Kau orang yang cerdas. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Saya benar-benar bodoh, jatuh ke dalam perangkap tanpa menyadarinya. Nona Shin, kau tidak bisa mengatakan itu. Kau yang datang padaku awalnya, meminta bantuanku, dengan Shenmue Group. Bagaimana sekarang jati jebakan? Qin Xiao, jangan khawatir. Saya akan putus dengan Hu King. Aku tidak setuju. Nancy, itu semua berita palsu. Aku sama sekali tidak tahu tentang itu. Dan aku tidak akan menikahi Kim Xiao. Percayalah padaku, aku. Anda datang di waktu yang tepat, Hu King. Kita tidak cocok. Saya sudah lama ingin putus dengan Anda. Sekarang, setelah saya melihat tunangan Anda, saya merasa lega. Saya berharap Anda bahagia. Nancy. Si King, kau tidak diizinkan pergi. Wanita seperti Nancy, untuk membuat Kinda Group berinvestasi di keluarga Shen, tidak ragu meninggalkanmu. Wanita seperti itu tidak pantas. Aku akan mengatakannya lagi. Selain Shen Nancy, aku tidak akan menikah siapapun. Bahkan jika itu berarti keluarga Hu, kau tidak akan menyerah. Ibu, apa maksudmu dengan ini? Jika kau tidak bersedia melepaskan Shen Nancy dan menikahi Xiao Sheng, aku akan menyuruh adikmu kembali dari Amerika dan mengambil alih keluarga Hu. Itu akan menjadi yang terbaik. Aku bisa pensiun dini. Kau, tuan muda, apa aku benar-benar tidak sebaik Shen Nancy itu? Apakah dia lebih penting daripada posisi Tuan Hu Group? Ya, aku hanya menginginkannya. Apakah kamu masih ingat saat aku diculik waktu kecil? Gadis kecil yang menyelamatkanku. Kenapa membahas itu? Shen Nancy adalah gadis kecil itu. Apa? Tidak heran kau. Mulai sekarang, urusanmu. Aku tidak akan pernah ikut campur. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Kamu adalah wanitaku. Tapi kamu tidak boleh terluka lagi. Sangat menyenangkan memilikimu. Gadis bodoh. Aku baik-baik saja. Apakah Anda marah? Shen Nancy, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Saya tidak pantas untuk Anda. Anda pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Aku sudah mencari dengan sangat keras untukmu selama bertahun-tahun ini. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Mencari saya selama bertahun-tahun? Apakah kamu masih ingat anak laki-laki kecil itu yang kamu selamatkan waktu kecil? Tidak bagus. Mereka datang. Saya akan pergi mengalihkan perhatian mereka. Kamu ambil kesempatan untuk melarikan diri. Itu Anda. Sejak kejadian itu, aku menderita ginofobia. Itu kamu yang menyembuhkan penyakitku. Itu kamu yang membuatku menyadari perasaanku yang sebenarnya. Meskipun Anda mengatakan itu, saya tidak bisa bersama Anda lagi. Kalau tidak, Kalau tidak, pewaris keluarga Hao akan menjadi saudaraku.
Anda tahu segalanya. Aku tidak peduli. Hanya dengan bersamamu adalah kebahagiaan sejati. Xian Nancy. Maukah kau menikah denganku? Katakan ya. Jika ada kesulitan di masa depan, kita akan menghadapinya bersama.